Gagasan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu membingungkan banyak orang. Tuhan itu sebagai tiga pribadi, namun dia adalah one being, satu makhluk. Setiap pribadi Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki identitas yang terpisah, sementara memiliki hakikat, sifat, atribut Tuhan yang penuh. Kesulitannya bukan hanya karena doktrin Trinitas ini misterius, malahan doktrin ini tampaknya tidak konsisten secara logis, semacam hal yang tidak mungkin benar. Dalam video ini saya akan mengutip salah satu bapak gereja, yaitu Tertullian, 145-220 Masehi, orang yang pertama-tama memperkenalkan konsep Trinitas, mengatakan salah satu cara untuk memahami bahwa Tuhan dalam arti tertentu harus menjadi satu kesatuan. Jadi, kita harus membingkainya bahwa Tuhan itu tiga namun satu. Tapi, apa maksudnya tiga dan satu? Jika saya mengangkat tiga jari, saya tidak bisa mengatakan tiga dan satu. Kecuali mungkin saya bisa mengatakan tiga jari, satu tangan. Mungkin kita bisa memperkenalkan sesuatu seperti itu. Baik, misalnya tiga jari, satu tangan. Jadi kita bisa berpikir ada satu. Tuhan satu, jelas. Ini pasti dimengerti. Tapi sekarang tiga apa? Sangat sulit dimengerti. Tertullian memperkenalkan inovasi besar dan juga inovasi besar dalam arti mengakui bahwa ini bukan sesuatu yang ingin dia pahami dalam hal sebagaimana manusia adanya. Misalnya dalam hal rasa, dalam peran, atau aspek kepribadian, atau sesuatu seperti itu. Perlu ditekankan bahwa maksud dari Tertullian ini semata-mata digunakan sebagai istilah teknis. Jadi, ide Tertullian di sini adalah bahwa yang membentuk Trinitas adalah tiga bagian dari Tuhan atau tiga aspek dari ketiganya. Baik, apapun itu tiga pribadi Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat kita pahami dalam kategori tradisional atau normal. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada. Jadi, posisi Tertullian adalah jangan berpikir di sini kita memiliki tiga substansi, atau tiga hubungan, atau tiga kali, atau tiga aspek, atau tiga keadaan, atau tiga tindakan, atau dalam hal lainnya, ataupun sesuatu yang harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang alami dan dapat dimengerti jika kita berbicara tentang manusia atau kategori lainnya. Karena Tuhan tidak seperti manusia atau apapun, jadi kita membutuhkan jenis kategori yang berbeda, istilah yang berbeda. Tuhan katanya adalah satu tetapi tiga. So, kita membutuhkan istilah atau terminologi yang baru. Sebuah istilah bentuk hubungan yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Jadi, di sini Tertullian menggunakan kata orang, pribadi, atau person, persona dalam bahasa Latin atau istilah itu. Tuhan adalah tiga persona, tapi itu pun tidak bisa dipahami. Apa yang akan kita lakukan di sini adalah melihat model Tertullian, gagasan tiga dalam satu bukanlah kontradiksi. Dan satu hal yang lagi yang perlu kita pahami dan pikirkan tentang masalah Trinitas dari sudut pandang Tertullian, bagaimana kita membangun konsistensi. Ada tiga model Tertullian tentang bagaimana kita dapat memahami konsistensi. Saya ingin menekankan bahwa Tertullian tidak mengatakan bahwa hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti menganalogikan mengenai hubungan. Ini sangat penting dipahami. Memang sesuatu yang supernatural, sulit bahkan tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Model pertama, dia berbicara tentang matahari. Kemudian sinarnya yang memantulkan atau memancarkan sehingga Anda dan saya merasakan panas dari sumber matahari itu. Di sini kita sebenarnya merasakan efek dari sinar matahari karena kita berada di bawah matahari. Kemudian sinar matahari mengenai suatu objek yang sebenarnya hanya ada satu hal, yaitu matahari. Model kedua adalah akar yang ada batang dan buahnya. Misalnya pohon mangga dengan buah yang menggantung di atasnya.
ada akar, ada batang, ada buahnya. Namun yang ada adalah satu pohon. Terakhir, sejauh ini merupakan model yang berpengaruh tertulen kemukakan, yaitu model yang terdiri dari mata air, alirannya atau arus, sampai kepada muaranya yang bisa digunakan atau disalurkan seperti irigasi dan lain-lain. Namun, semua komponen keseluruhan ini hanya ada satu, yaitu satu sungai. Ketika model ini, matahari, pohon, dan sungai, tertulian katakan memiliki jenis kesamaan tertentu. Oke, ini bukan kesamaan yang sempurna. Dan sepanjang sejarah diskusi Trinitas, orang-orang memperkenalkan berbagai model analogi untuk mencoba memahami semua ini. Tapi ingat, tidak ada manusia manapun yang akan memahami dengan sempurna pekerjaan Tuhan pencipta semesta alam. Oke, contoh-contoh ini semata-mata hanya untuk memperkenalkan istilah teknis hubungan yang berbeda dalam berbagai konteks untuk mengatakan tidak ada yang aneh hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Tuhan. Thank you.